Dia berlain-lain, ada yang budidaya, penangkapan, pengolahan dan sebagainya. Sehingga kita ingin membantu masyarakat ya, termasuk di dalamnya agar memudahkan saat membutuhkan suatu inovasi, tidak perlu mencari-cari dulu kemana dan sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian kalau ini tujuan kedua tadi, bahwa intinya cyber juga sebagai media aktual selama ini penyuluh berikan PNS khususnya ya, penyuluh bantu, mulailah menulis ya. Jadi barangkali mengamati kearifan lokal kelompok binaannya seperti apa. Jika ada suatu inovasi, misalkan kelompok binaan kita budidaya lele, sistemnya seperti ini, ternyata hasilnya memuaskan. Bapak bisa tuliskan, sehingga ini adalah sarana kita untuk berbagi ya. Jadi bisa jadi yang kita tulis ini bermanfaat untuk masyarakat lain ya, nggak masalah Pak, kita sama-sama berbagi ya. Kita berbagi kemajuan untuk sama-sama ya. Lanjut. Ini hanya cuplikan, ada beberapa testimoni ya. Sebelum saya ke sini, waktu sebelum hajat di Bandung juga kami nanya ke para penyuluh yang sudah mengakses bagaimana sih kesan mereka, testimoni mereka, apakah bermanfaat cyber ini ya. Misalkan saya bacakan dari Sukabumi ya, bahwa saya ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagainya ya. Kemudian untuk memudahkan bekerja kami, ya, kemudian karya-karya kita kurang dimanfaatkan, kemudian dengan mudahnya, kemudian penyuluh juga sering menjadikan cyber menjadi referensi ya, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, penyuluh yang sudah mengetahui manfaat cyber pasti dia akan merasakan. Justru sesaat belum tahu dan masyarakat yang belum tahu itu yang kami ingin kenalkan, gitu ya. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mengetahuinya, Bapak akan tertarik dan ikut berkontribusi dalam baik menyampaikan ke masyarakat ya, termasuk dalam memperkaya. Ini slide saya terakhir. Jadi tentu saja setelah saya paparkan, setelah Mas Anggi menyampaikan, kami sebenarnya ada harapan Pak, ada keinginan dari kami khusus sebagai penyuluh ya, tentu saja nanti mensosialisasikan. Oh ternyata di Puslu ada cyber attention loh, sampaikan ke temannya, sampaikan ke masyarakat kita, binaan kita ya, khususnya ke teman-teman ya, penyuluh boleh bantu, penyuluh PNS dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting meningkatkan pemanfaatannya ya. Karena ada cyber itu banyak sekali materi-materi yang dibutuhkan, silahkan digunakan ya, ditingkatkan kapasitas kemampuan kita. Dan tidak kalah penting adalah berkontribusi dalam memperkaya materi ya. Jadi kita harapkan bahwa sebagian penyuluh yang di daerah lain sudah melakukan, termasuk di sini juga yang Pak Agus misalkan ya, dari Tabanan itu sangat produktif. Lokal yang ada dan sebagainya untuk saling berbagi ya. Jadi koleksi kita jika teman-teman para penyuluh menuliskan akan semakin banyak dan memang akan kembali bahwa yang merasakan ini adalah masyarakat ya. Jadi kenapa sekali lagi kita juga hadir di sini kan dalam rangka penyuluh itu pelayanan publik hanya satu Pak, cyber extension ya, karena menurut Undang-Undang 16 2006 tentang sistem penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan, penyuluhan itu hak asasi Pak, hak asasi warga. Jadi Bapak itu berhak mendapat penyuluhan. Dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kewajiban itu dalam memberikan penyuluhan ya. Sehingga kami juga dengan cyber extension membangun bagaimana Bapak Ibu masyarakat untuk mudah mendapat penyuluhan, termasuk kehadiran Bapak Ibu sini ya, penyuluh PNS, penyuluh bantu di tengah-tengah Bapak ya, termasuk kami juga berterima kasih Bapak Ibu menjadi penyuluh swadaya juga. Intinya kan untuk kebaikan masyarakat kita juga ya. Jadi apa yang kita kerjakan, kiprah kita, masyarakat kita yang sendiri yang akan merasakannya ya. Demikian itu sekilas secara singkat, barangkali pada intinya saya hanya menggambarkan kenapa sih cyber ini, apa tujuannya dan sebagainya. Sekarang Mas Anggi akan menjelaskan seperti apa loh cyber extension-nya, ada apa di dalamnya, kemudian bagaimana cara para penyuluh PNS, penyuluh bantu ya bisa berkontribusi dalam menulis dan sebagainya ya. Kami persilakan Mas Anggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah banyak ya yang dijelaskan oleh Pak Ihsan. Beliau adalah penggagas sebenarnya dari Cyber Extension ini. Saya hanya menjalankan perintah beliau gitu. Saya kira cukup ya Pak sebenarnya ya Pak ya, apa yang dijelaskan. Berarti udah beres kalau gitu. Gini Bapak Ibu sekalian, saya lihat Bapak Ibu sekalian dari tadi ngantuk. Saya ingin memperlihatkan dulu salah satu video, boleh ya? Izin ya. Tapi bukan video macam-macam Pak. Ada nanti ke kamar Pak. Suaranya ya Bapak Ibu sekalian, tadi bisa dilihat sebuah video yang menunjukkan bahwasannya ketika sudah lahir saja sudah mengenal internet istilahnya. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang memang membutuhkan sebenarnya, kalau tidak bisa dibilang harus, sebenarnya membutuhkan pertama penguasaan teknologi dan akses informasi tentunya. Tapi saya belum memperkenalkan diri Pak ya. Saya, nama lengkap saya Anggi Soesalit, Bapak Ibu sekalian. Saya orang Sukabumi, mungkin bisa terdengar dari logat saya Pak ya, orang Sunda. Nggak bisa bilang fitnah, bisanya pitnah. Saya mulai tugas di Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan dari tahun 2010. Dan sebelumnya menjadi PPTK. Mungkin ada di sini yang teman-teman PPTK ada ya? Oh Mas ya, saya dari tahun 2010 kemudian menjadi penyuluh perikanan PNS sama seperti Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya lihat komposisinya malah lebih banyak yang swadaya Bapak Ibu sekalian ya. Kan tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan diundangnya Bapak Ibu sekalian sebagai penyuluh perikanan swadaya, tentunya hal itu membanggakan gitu ya, karena kan biasanya PNS terus atau yang penyuluh perikanan yang memang dipekerjakan untuk menyuluh. Akan tetapi saya rasa Bapak Ibu sekalian sebagai penyuluh perikanan swadaya itu bisa lebih dekat dengan pelaku utama, karena Bapak Ibu sekalian juga termasuk dari pelaku utama. Saya langsung masuk aja ke materi Bapak Ibu sekalian ya. Ini aja dulu ya, ini kan dari materi dulu, metode materi biasa aja Pak. Oh iya, salah saya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses Cyber Extension ini Bapak Ibu sekalian bisa mengakses dengan masuk ke portal www.pusluh.kkp.go.id Bapak Ibu sekalian. Mungkin padahal disuruh bawa laptop Bapak Ibu sekalian ya, tapi tidak dibawa ya. Ya tadi tidak diumumkan bahwasanya harus bawa laptop.
Kita langsung praktek, nanti di akhir acara nanti ada tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian mengupload materi penyuluhan yang sesuai dengan berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal yang ada di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, nanti bisa diambil dulu Pak ya. Tapi sebelumnya, ini Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses Cyber Extension ini bisa dengan masuk ke pusluh.kkp.go.id. Jadi portal ini Bapak Ibu sekalian adalah portal dari gerbang pintu masuk, istilahnya jendela untuk semua sistem informasi. Jadi sistem informasi yang ada di pusat penyuluhan itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sistem informasi penyuluh manajemen penyuluhan, dan satunya adalah cyber extension, atau kalau kita bahasa Indonesia kan sistem informasi penyebar luasan materi penyuluhan kelautan dan perikanan. Jadi untuk mengaksesnya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ada menu tertentu yaitu layanan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Yang tadi saya jelaskan mengenai Simluh Daya KP yang pertama, kemudian cyber extension. Ketika kita pilih pilihan tersebut, maka akan muncul antar muka. Kalau bahasa Balinya mungkin interface antar muka, semacam seperti itu. Mungkin teman-teman di sini kalau yang muda saya kira sudah tidak asing ya. Kita santai aja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang kurang jelas mohon disampaikan langsung. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, teknologi semacam seperti ini sebenarnya tidak terlalu jelimet. Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan setiap hari yang di depan laptop dan memakai Facebook atau sosial media lainnya, itu lebih simpel dari Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Akan tetapi hal yang ditekankan dari cyber extension ini adalah materi-materi penyuluhan. Materi penyuluhan tersebut tentunya terekomendasi dari Direktorat Jenderal maupun unit pelaksana teknis yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa lebih gampang, bisa misalkan melalui Google, kan biasanya nyari apa aja biasanya ke Google ya Bapak Ibu sekalian supaya gampang. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian dari sekian banyak informasi yang ada di Google itu hanya beberapa saja yang valid. Artinya teknologi-teknologi tersebut ada titik yang istilahnya tidak validnya gitu, sehingga dia tidak direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira banyaklah informasi-informasi yang memang terlihat bagus, akan tetapi belum tentu benar informasinya. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mengerti ya hal tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di cyber extension ini semua materi penyuluhan, baik itu materi penyuluhan yang berupa teks, berupa poster maupun video adalah materi penyuluhan yang terrekomendasi. Artinya Bapak Ibu sekalian bisa menyebarluaskannya dengan nyaman lah istilahnya, karena tidak takut bahwasanya teknologi tersebut salah dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah aplikasi Bapak Ibu sekalian tentunya ada beberapa fitur yang ada mutlak. Yang pertama tentunya adalah menu Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah tersedia berbagai menu. Yang pertama adalah beranda. Saya kira beranda itu ya halaman awal yang ketika Bapak Ibu sekalian akses. Kemudian menu poster. Menu poster ini bisa mengalihkan istilahnya navigasi dari halaman depan ini ke halaman yang hanya berisi mengenai poster saja. Dan
poster ini tentunya terekomendasi dari Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan. Jadi bidang yang ada di kategori poster ini tersedia dari mulai penangkapan ikan sampai dengan metode penyuluhan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di lapangan dan membutuhkan poster yang memang terekomendasi dalam hal penyajian informasi, itu bisa mengunduh atau memanfaatkan Cyber Extension. Sampai dengan saat ini Bapak Ibu sekalian, poster yang ada di Cyber Extension berjumlah lebih dari 30 poster dan itu semua terekomendasi. Kemudian menu selanjutnya adalah menu video. Sama seperti menu poster lainnya, Bapak Ibu sekalian, di sini juga terkategorikan berbagai bidang, dari mulai penangkapan ikan, pergaraman mungkin, dan permesinan perikanan. Saya kira cukup lengkap di video ini. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kami juga memang masih membutuhkan banyak sekali video-video mengenai materi penyuluhan perikanan tentunya yang terekomendasi, dan hal itu masih sangat susah sebenarnya yang didapatkan oleh pusat penyuluhan itu. Karena apa? Karena biasanya unit-unit pelaksana teknis atau direktorat jenderal itu kalau bisa dibilang nggak mau berbagi, ada sebenarnya yang tidak mau berbagi mengenai video yang terekomendasi itu. Padahal ketika kita upload di Cyber Extension ini, kita berikan tag bahwasanya video tersebut adalah hasil riset dari unit pelaksana teknis yang bersangkutan. Saya kira sebenarnya kalau lebih mudah gitu, sebenarnya bisa saja mereka tuh mengirimkan videonya ke YouTube dan ditempelkan atau di-embed di Cyber Extension. Kemudian menu selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah materi penyuluhan. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ada dua perbedaan antara di menu materi ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah materi yang berbasis terekomendasi, dan yang satunya adalah materi yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal. Nanti kita akan bahas bagaimana sih ciri dari materi yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal tersebut, dan parameter apa saja yang menjadikan materi tersebut bisa dibilang materi yang bersifat spesifik lokasi. Kita akan melihat dulu Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi-materi penyuluhan yang terekomendasi sama seperti kategori video dan poster, semuanya lengkap dari semua bidang. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah forum diskusi. Tadi seperti yang Pak Ihsan jelaskan, bahwasanya apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai kesulitan dalam mengakses Cyber Extension, kemudian ada kendala dalam penguploadan materi yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal, bisa berdiskusi di forum diskusi tersebut. Nanti saya akan coba jawab Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kalau misalkan memang belum bisa saya jawab, berarti masih ada kesibukan lain gitu. Dan selain dari forum diskusi ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung menghubungi saya di WhatsApp dan email saya. Nanti di akhir acara saya akan membagikan nomor kontak saya. Kemudian selanjutnya adalah menu informasi Bapak Ibu sekalian. Menu informasi ini saya kira umum yang ada di sebuah website, bahwasanya di situ adalah terdiri dari tips dan trik apabila mau mengunduh video dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian adalah menu dari tautan atau link. Ini mohon maaf menunya masih berupa link, karena apabila di Indonesiakan maka terjemahannya adalah tautan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di menu tautan ini adalah menu yang untuk mengarahkan dari Cyber Extension ke tempat yang lain. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang memang
bisa menulis atau suka menulis di dunia maya dengan blog dan mempunyai alamat blog pribadi, itu bisa mengirimkan alamat blog Bapak Ibu sekalian ke saya tentunya sebagai admin. Kemudian kita akan menautkan blog penyuluh perikanan tersebut di Cyber Extension. Jadi sampai dengan saat ini Bapak Ibu sekalian, blog yang ada di Cyber Extension ini, yang telah tertaut di Cyber Extension ini berjumlah lebih dari 30 tautan. Artinya blog-blog yang ada di daftar ini adalah yang dipunyai oleh teman-teman penyuluh perikanan, baik itu penyuluh PNS maupun penyuluh perikanan bantu. Kalau dulu mungkin PPTK. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di sini banyak contohnya. Kemudian yang menu yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah kebutuhan materi penyuluhan. Jadi di menu ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa mengentry data mengenai kebutuhan materi apa saja sih yang dibutuhkan oleh tempat Bapak Ibu sekalian wilayahnya gitu. Jadi hanya di menu ini Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan materi apa saja yang kurang gitu, semacam seperti itu. Nanti karena sebulan 2 bulan ke belakang ini kita sudah merancang Cyber Extension yang versi yang ketiga. Nanti setiap admin itu bisa mengentry data mengenai kebutuhan materi. Akan tetapi yang ada di Cyber Extension yang versi kedua ini hanya migrasi dari SIM Luhudaya KP ke Cyber Extension. Saya kira Bapak Ibu sekalian, teknologi yang ada di Cyber Extension ini memang sangat sepele Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi yang menjadi penekanan adalah teknologi-teknologi tersebut hanya yang berupa terekomendasi. Mungkin teman-teman PNS saya kira tahu ya yang artinya terekomendasi dengan tidak terekomendasi. Kalau tidak terekomendasi ya berarti masih banyak dan tidak melalui riset. Kalau boleh tahu di sini ada teman yang memang sudah punya blog, ada? Yang punya tautan blog? Mungkin masnya dari tadi senyum-senyum, mungkin punya ya? Oh belum ya? Masnya dari mana? Di mana Mas? Sorry. Oh, dari penyuluh swadaya. Sorry. PPB bantu ya? Oke. Mungkin kemarin sudah dapat materi itu ya. Sudah dapat materi mengenai metode dan teknik penyuluhan ya. Nah, di pembekalan PPB ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir penjelasan Cyber Extension ini Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa mengupload satu materi penyuluhan yang sesuai dengan spesifik lokasi dan kearifan lokal. Jadi saya akan jelaskan Bapak Ibu sekalian apa sih yang dimaksud dengan materi penyuluhan yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal. Sini ada Bu Ira. Oh iya Ibu Ira. Bu Ira ini adalah kontributor yang teraktif mungkin menurut saya dari Cyber Extension, dan beliau sering sekali mengupload materi penyuluhan yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal. Jadi Bapak Ibu sekalian, di forum ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih parameter dari materi penyuluhan yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal. Tentunya yang pertama Bapak Ibu sekalian, materi penyuluhan yang bersifat spesifik lokasi adalah materi yang berupa kajian dari penyuluh perikanan dan teknologi tersebut adalah sesuai dengan spesifik lokasi dari Bapak Ibu sekalian tinggal dan sesuai juga dengan kearifan lokal apabila di sana memang ada kearifan lokal yang bisa menunjang teknologi tersebut. Kalau saya contohkan, misalkan kalau di sebelah mungkin Pak Abdul Salam Aco ya diundang juga, cuman beliau memang sudah beberapa kali mengikuti sosialisasi Cyber Extension ini. Beliau itu suka menulis mengenai Pronima.
Jadi Pro5 itu adalah makanan jasad dernik udang untuk udang yang hanya ada epidemi di Pinrang sana. Jadi menurut diri sana oleh BPAP Maros kalau tidak salah, jadi membuat unit percontohan di tempatnya Pak Abdul Salam Aco itu, kemudian membagikannya di Cyber Extension. Jadi teknologi tersebut hanya memang berada di lokasi tersebut sesuai dengan spesifik lokasi dan ada kearifan lokal tertentu yang menunjang teknologi tersebut. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar ada yang namanya penangkapan ikan dengan menggunakan pelepah kelapa itu di daerah Manado. Itu saya sudah lupa ya yang berkontribusi materi penyuluhan tersebut siapa. Cuman itu salah satu dari materi yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal tentunya. Jadi setelah menu-menu tadi Bapak Ibu sekalian saya perlihatkan sekarang isi atau konten yang ada di Cyber Extension. Di sini di muka depan atau antar muka yang di beranda ini ada beberapa modul Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah info penting untuk penyuluh dan masyarakat. Artinya di sini adalah 4 materi penyuluhan yang terbaru itu telah diupload dan materi tersebut bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan. Kemudian di sini ada galeri poster. Terakhir kali yang saya dapat dikirim ke email adalah poster mengenai gerakan pakan mandiri yang diperoleh dari BP3 Banyuwangi. Mungkin orangnya ada sebenarnya di pelayanan publik, akan tapi masih belum saya upload karena masih pengembangan untuk versi yang ketiga. Kemudian ini adalah yang tadi Pak Isan ceritakan Bapak Ibu sekalian, adanya fitur dari terjemah. Artinya isi yang ada di Cyber Extension ini bisa diterjemahkan ke 44 bahasa. Tadi kalau misalkan dijelaskan oleh Pak Isan bahwasanya ada sekitar 80 negara yang mengunjungi Cyber Extension. Memang Bapak Ibu sekalian di dunia maya itu atau di dunia maya itu bisa saja orang hanya nyasar saja. Istilahnya ketika kita mencari ikan aja misalkan, terus nyasar ke Cyber Extension. Akan tetapi hal tersebut kemungkinannya hanya 30% dari pencarian tersebut. Artinya si 80% itu memang mencari di Cyber Extension. Jadi teknologi-teknologi yang ada di Cyber Extension ini bisa diterjemahkan ke 44 bahasa dan diakses oleh semua negara yang ada di seluruh penjuru dunia. Itu kan yang menjadi kelebihan dari sistem informasi yang berbasis teknologi tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah modul dari pencarian materi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian memang susah mencari materi, itu Bapak Ibu sekalian bisa mencari dengan mengetikkan suku katanya saja gitu. Misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mencari budidaya mengenai cacing sutra dan lain sebagainya, bisa dicari di sini. Saya kira cukup mudah ya, karena saya lihat Bapak Ibu sekalian saya kira sudah bisa menguasai lah ya. Kemudian galeri video Bapak Ibu sekalian. Galeri video ini ada sekitar 10 yang terbaru. Jadi yang di sini ini hanya 10 yang terbaru saja. Akan tetapi ketika dipilih melalui menu yang di atas, ini bisa terlihat semuanya. Kemudian setelah itu adalah materi penyuluhan yang terekomendasi. Di sini juga 10 yang terbaru Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi sebenarnya di database dari Cyber Extension ini sampai dengan saat ini lebih dari 500 materi penyuluhan yang terekomendasi. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang paling menjadi titik
titik berat dari cyber extension ini adalah kolom atau modul yang khusus diperuntukkan untuk materi penyuluhan yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh dari materi spesifik lokasi. Bisa lihat Bapak Ibu sekalian, memang ini dari Bu Ira juga, yaitu kajian diferensiasi produk terhadap perdagangan ikan hiu di Muntok Pangkal Pinang ya Bu ya. Memang mungkin perlu ditambahkan gambar dan lain sebagainya Bu ya, supaya si pembaca itu menarik. Jadi tadi sebenarnya saya mau menjelaskan bagaimana sih yang menarik teknik pembuatan materi penyuluhan dengan menarik itu, cuman Pak Isan tadi langsung aja katanya ke materi yang cyber extension karena waktunya mungkin. Tapi di jam saya masih jam 7 ya? Bener gak sih? Oh jam 9. Oh waktu Indonesia Barat berarti ini. Betul. Untung diingetin Bu, nanti bisa jam 12 malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di materi penyuluhan yang spesifik lokasi ini di bawahnya ada kolom komentar. Jadi kami berharap sebenarnya di Pusluh Daya KP ini Bapak Ibu sekalian ini bisa berdiskusi di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada materi penyuluhan yang berbasis spesifik lokasi, adanya interaksi antar sesama penyuluh. Tentunya bukan hal-hal yang di luar dari konteks dari teknologi ya Bapak Ibu sekalian, akan tetapi membahas mengenai itu yang teknologi yang sedang dibahasnya. Kemudian materi penyuluhan yang berbasis setelah berbasis spesifik lokasi, ada juga materi penyuluhan yang terekomendasi tadi. Jadi bagaimana cara mengunduh dari materi penyuluhan yang terekomendasi. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh yang terbaru adalah di sini ada 3 yang terbaru. Kita tinggal pilih pilihannya, kemudian Bapak Ibu sekalian akan dihadapkan ke halaman baru yang ada menu download file atau unduh kalau kita terjemahkan. Kemudian kita klik, maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat kalau misalkan di browsernya itu ada plugin mengenai langsung baca. Ini artinya di browser tersebut ada langsung bisa mempreview materi penyuluhan yang terekomendasi, dan Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh atau downloadnya dengan cara simpan halaman. Saya kira gampang kalau itu. Kemudian format-format yang ada di cyber extension ini Bapak Ibu sekalian, ada yang berbentuk PDF, ada yang berbentuk zip, ada yang berbentuk RAR. Jadi bentuk PDF saya kira sudah lumrah digunakan oleh Bapak Ibu sekalian di lapangan ketika menyusun teks dalam bentuk soft copy. Akan tetapi ketika file tersebut berupa zip maka atau RAR, Bapak Ibu sekalian harus mempunyai software tertentu untuk bisa mengekstrak dari file-file tersebut, dan itu Bapak Ibu sekalian bisa tersedia di menu informasi, yaitu di sini saya tambahkan untuk download dari WinRAR maupun WinZip. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kita melihat video ya. Nah, jadi video yang ada di cyber extension ini sama seperti materi penyuluhan yang terekomendasi tadi. Ini bisa dilihat dan bisa diunduh juga Bapak Ibu sekalian.
Dan cara unduhnya pun mungkin untuk yang versi kedua ini masih harus membutuhkan software tertentu atau bisa memakai aplikasi online yang lain seperti Sapid maupun Keepid. Biasanya gampang lah ya. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah menggunakan apabila mengunduh video dari YouTube. Udah pernah ya pakai Sapid? Mungkin hanya 2 orang lah yang mengangguk, hanya 2 orang, yang lain nggak ada. Berarti yang banyak belum tahu kan? Nah, jadi saya jelaskan ya Mas, Mas diam aja. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa membuka tab baru, kemudian ketikkan alamat keepid.com. Saya bukan promosi aplikasinya Bapak Ibu sekalian, akan tapi ini salah satu dari contoh aplikasi untuk mengunduh dari video yang ada di Cyber Extension. Kemudian kita buka dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian akan dihadapkan ke halaman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke halaman Cyber Extension, kemudian klik kanan, kemudian salin URL video. Kalau misalkan settingan dari komputer Bapak Ibu sekalian bahasa Inggris, biasanya copy video URL. Pokoknya semacam seperti itulah, ada URL, ada URL-nya pokoknya. Kemudian klik salin. Kemudian kita masukkan di sini Bapak Ibu sekalian, mohon dilihat, nanti kan Bapak Ibu sekalian bisa mengkoleksi video gitu. Kemudian ditempelkan ya, dipaste lah kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian kita lihat download Bapak Ibu sekalian, kita pencet download. Nah, di bawahnya ada pilihan nih, ada pilihan formatnya, ada 3GP, ada FLV, ada MP4. Ini yang hanya berupa video, audio saja, dan ini yang kalau saya biasanya mengunduh yang paling atas. Nah, kemudian tekan, dan memang untuk pengunduhan video tersebut Bapak Ibu sekalian tergantung dari internet Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kecepatan internetnya memang lemah atau sedikit, itu akan cukup lama juga. Ditambah lagi kalau misalkan video tersebut beresolusi tinggi, artinya kapasitasnya cukup besar. Tapi kalau saya lihat tadi nyobain pakai wifi-nya di hotel ini, terutama di Bali, mungkin dari bandara juga saya sudah melihat bagaimana akses internet di Bali ini. Saya kira jauh sekali dengan yang ada di Indonesia Timur lainnya. Kalau kemarin saya kebetulan sosialisasi Simluh Daya KP dan Cyber Extension juga di Papua, itu untuk mendownload satu video saja membutuhkan waktu 1 jam. Artinya saya bisa ke toilet dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa sambil ngiris bawang dulu lah kalau ibu-ibu gitu. Kemudian kita setelah benar ini yang ingin diunduh, maka kita klik OK Bapak Ibu sekalian, maka ditunggu prosesnya. Ini 7 jam Bapak. Untuk mengunduh ini ada lihat tulisannya 7 jam lagi baru beres katanya. Mau nungguin apa enggak nih? Ya, saya kira ini karena video tersebut memang besar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau video tersebut yang berdurasi hanya 3 menit atau 4 menit, itu saya kira tidak cukup lama lah. Ini karena kemungkinan di sini ada nih tulisannya, durasinya sekitar 32 menit dan 45 detik, artinya memang cukup banyak juga yang itu kapasitasnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah semua pemanfaatan dari extension ini sudah Bapak Ibu sekalian bisa lihat, sekarang Bapak Ibu sekalian bisa mengakses Cyber Extension dengan menjadi adminnya. Artinya Bapak Ibu sekalian akan saya berikan username dan passwordnya. Tapi sebelum itu saya akan beritahu dulu Bapak Ibu sekalian tata cara mengunggah dari materi penyuluhan yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal tersebut.
Apabila kita lihat di paling depan Bapak Ibu sekalian, ini ada menu login admin, artinya menu tersebut hanya dikhususkan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki username maupun password. Akan tetapi materi-materi penyuluhan yang ada di beranda tersebut bisa diakses oleh siapa saja gitu, tidak yang punya username password juga bisa mengakses tersebut. Kemudian kita klik login admin, maka akan muncul menu baru atau form isian yang berisi username dan password. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian masih belum paham mengenai pemanfaatan cyber extension, di sini ada tutorial cyber extension secara online dengan versi yang kedua, karena nanti mungkin akan dirubah lagi, akan tetapi bentuk atau konsepnya sama saya rasa. Kemudian kita ketikkan username, kemudian password, dan kita klik login, maka Bapak Ibu sekalian akan ditujukan ke halaman administrator. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengunggah materi penyuluhan spesifik lokasi. Kemudian untuk mengunggah materi penyuluhan spesifik lokasi, Bapak Ibu sekalian ke menu utama, kemudian materi penyuluhan spesifik lokasi, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian akan ditujukan ke daftar-daftar dari materi penyuluhan yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal yang telah diunggah oleh penyuluh perikanan yang lain. Memang ada satu kelemahan Bapak Ibu sekalian yang ada di cyber extension yang versi kedua ini, yaitu tercampurnya materi penyuluhan dari satu penyuluh dengan penyuluh lain. Artinya di sini masih bisa dalam satu ruang yang sama, akan tetapi di versi yang ke depan insya Allah mungkin bulan depan sudah mulai bisa dipakai. Jadi postingan kita hanya bisa diakses oleh kita saja gitu, dan fitur-fitur lain yang memang menjadi masukan dari penyuluh perikanan yang selama ini sudah memakai cyber extension di lapangan. Kemudian untuk menambahkan materi penyuluhan baru, Bapak Ibu sekalian bisa ke halaman yang paling bawah, kemudian klik tambah artikel. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa lihat di depan ada form isian. Jadi form isian ini ya semacam seperti menulis status lah, semacam seperti itu. Akan tetapi isinya ya tentunya materi-materi penyuluhan yang berbasis spesifik lokasi. Di sini ada form isian mengenai judul ini tentunya judul ini tentunya ada, kalau misalkan yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal harus dijelaskan, maksudnya bukan dijelaskan ya, ada lokasinya gitu. Misalkan budidaya ikan secara kolam dalam di kabupaten ini gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu artinya yang menyangkut spesifik lokasi. Saya akan contohkan budidaya ikan betutu di Bali misalkan. Kemudian ke bawah adalah menu editor. Jadi menu editor ini bisa diisi Bapak Ibu sekalian untuk materinya. Jadi ini adalah badan dari materi penyuluhan spesifik lokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa ditambahkan juga berupa teks, berupa gambar, berupa video juga di sini sebenarnya bisa, akan tetapi saya lihat jarang yang memasukkan video di sini. Ini bisa lihat, saya contohkan tes, kemudian kita tulis nama pengirimnya. Oke, setelah itu klik simpan, maka materi-materi penyuluhan yang Bapak Ibu sekalian buat bisa terlihat di
beranda depan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa langsung ada di beranda depan. Ini saya contohkan sedikit saja Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya contohkan seperti itulah. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkreasi sendiri gitu. Kemudian sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau yang nggak bawa laptop banyak gak? Banyak sekali Pak. Tadi memang nggak dikasih tahu ya Pak? Oke, silakan. Oh silakan. Jadi pusat penelitian penyuluhan swadaya ini saya juga malu jadi penyuluh swadaya Pak gitu loh. Kenapa malunya? Yang pertama, satu, tidak berdaya Pak. Bagaimana mengakses teknologi? Jadi kebanyakan kami penyuluh swadaya saya lihat ini yang datang ini mungkin penyuluh swadaya yang ya istilahnya maju sedikit di bidang teknologi gitu loh. Artinya diundang mungkin sudah punya minimal Android lah kan gitu. Tapi kami di lapangan, bukan saja di sini aja, kemarin di Lombok nelpon saya, Pak, kita sudah punya wadah pusdaya dibentuk sama Bu Yuli. Ini kok kita tidak berdaya? Gimana saya berdaya, orang saya dipilih swadaya juga, saya bilang gitu. Jadi intinya bagaimana akses penyuluh swadaya bisa mengakses ini kalau teknologi tidak punya dia. Laptop aja tidak punya gitu loh. Gimana kita mengakses? Kalau Pak kan percuma jadi memberikan penjelasan seperti itu. Jadi kalau oke lah kalau penyuluh yang bawa laptop itu bunyikan penyuluh yang sudah berdaya gitu loh. Saya tanya ini kenapa tidak bawa laptop? Banyak orang laptop tidak punya dia kan gitu masalahnya. Nah itu pentingnya, ini titipan Pak. Mungkin tanggal 16 April saya akan ke Jakarta menghadap Bu Yuli. Mungkin saya juga pelatihan ini dilaksanakan oleh BPSDM. Bu Yuni apa Bu Yuli ini pimpinan saya juga tidak tahu. Yang jelas waktu di Malang itu saya yang datang itu kepala BPSDM itu Bapak, terus kemudian Pak Dirjen Sukoyono apa namanya itu. Suseno ya, jadi itu yang datang. Saya aja juga ada apal dengan pimpinan saya gitu loh. Nah inilah perlunya saya kenapa ini penyuluh swadaya dijejeli dengan cyber ini. Kemarin di Malang saya juga suruh cyber gitu. Bagaimana kita mengakses cyber, alat yang dipakai mengakses tidak ada itu. Jadi kalau cyber ini kan hanya di sini aja jadi kita gitu loh. Padahal Pak, potensi yang ada di lapangan, oke lah penyuluh PNS sekarang ada moratorium Pak. Tak boleh ada pengangkatan PNS baru kan, termasuk penyuluh kan. Di samping itu PNS juga yang berguguran banyak karena pensiun Pak. Nah contoh di Buleleng Pak, satu desa itu paling satu kecamatan ada satu PNS. Syukur ada satu PNS, kalau enggak itu aksesnya kan luar biasa tuh, desanya luar. Nah inilah makanya kami tolonglah sampaikan, dahulu menyampaikan ini ke Pak Kepala Badan. Nanti saya akan 16 nanti datang sana Pak, dengan teman-teman penyuluh swadaya regional 3, mungkin ketua sekretaris bendahara saya. Karena ini pita perjuangan, bagaimana kita memperdayakan petani disuruh mengakses alat yang dipakai mengakses tidak punya gitu. Ya Pak ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak siapa tadi nggak bilang? Made Yudiase Pak. Jadi bisa diklik di sana itu ketua regional 3 Pusluh Daya gitu. Oke. Okay. Tepuk tangan buat Pak Made. Berarti kantornya di Jakarta Pak ya, kan Pusluh Daya Pak? Ya ini kantornya ini tidak jelas Pak, jadi ini ya makanya. Baik Pak Made, saya akan coba jawab sebisa saya Bapak ya. Iya, ya. Yang masalah laptop itu pasti titipan Pak. Gini Bapak, tadi Bapak Pak Made bilang kan mengenai keterbatasan, mungkin menurut saya sarana lah ya, langsung bilang aja sarana prasarana mengenai mengakses dari cyber extension, khususnya cyber extension, mungkin umumnya sistem informasi lah. Tadi Bapak bilang katanya minimal Android ya, saya kira bisa diakses di Android Pak. Oh ya, ya makanya ya betul Pak, betul. Itu akan kami sampaikan ke pimpinan kami tentunya yang pertama. Terus yang kedua, saya kira untuk mengisi kekosongan sebelum ada istilahnya mungkin ada angin surga gitu, dikasih laptop satu orang satu gitu kan, bisa dimanfaatkan di Android juga Bapak, silakan. Saya kira
tidak menjadi penghalang dulu lah ya untuk apalagi Bapak Ibu sekalian, saya lebih salut ke penyuluh perikanan swadaya Pak, maaf ya mungkin yang PNS, karena saya punya teman Pak di saya kebetulan wilayah saya itu di NTT dan di DKI Jakarta, kemudian di Jakarta Utara itu di Muara Angke Bapak mungkin ada yang tahu ya, di sana sentra penangkapan ikan. Ada seorang, saya kira dia tidak memproklamirkan diri sebagai penyuluh perikanan swadaya, dia pengusaha kita daulat lah istilahnya, menjadi penyuluh perikanan swadaya gitu. Jadi setiap ada, dia mempunyai kelompok juga tentunya, dan setiap iuran dari kelompok tersebut dia per tahun itu menyisihkan untuk anak yatim piatu semacam seperti itu. Kalau saya lebih lihat bahkan bisa lebih dari PNS gitu, penyuluh swadaya itu bisa membuat masyarakat di sekitarnya lebih maju lagi gitu. Saya kira di sini juga banyak penyuluh perikanan swadaya seperti itu, saya kira. Ya gitu Bapak ya, saya akan sampaikan titipan pernyataan Bapak ke atasan saya tentunya. Ya silakan kalau ada yang bertanya lagi. Saya mendingan gini nih, mendingan bertanya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya tinggal keluar, pulang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ya. Saya akan membuat password yang umum dulu untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ya. Sebentar. Silakan Bapak Ibu sekalian, kurang besar nggak? Ini username-nya penyuluh Bali, kemudian passwordnya penyuluh. Ini untuk sementara saja, nanti saya akan berikan nomor kontak saya di akhir acara. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan SMS username yang diinginkan, kemudian passwordnya dan alamat email Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk sementara, untuk mengakses ini Bapak Ibu sekalian bisa memakai username yang ada di depan. Silakan. Bagi yang bawa laptop, sebenarnya saya mau ngasih tugas, cuman nggak bawa laptop semua. Saya kira nggak apa-apa. Jadi PR, iya betul. Saya kira jadi gitu Pak ya. Jadi yang bawa laptop saja gitu yang ngerjakannya, yang lain tidur Pak ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, saya berikan tugas, mungkin bukan tugas ya, kalau bertugas kayak anak SD gitu, kayak anak SMA. Jadi saya berikan latihan Bapak Ibu sekalian mengupload materi penyuluhan yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian ya, dan dituangkan di tadi yang saya bilang itu di Cyber Extension. Nanti kita akan lihat sama-sama Pak, bagaimana hasilnya gitu.
apakah apakah ini menarik atau tidak gitu, macam seperti itu. Sudah ya? Sudah bisa semuanya dilihat? Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, Mas Patekai minta tolong. Sebutkan nama dan dari mana Mas ya. Ya, selamat malam Pak. Saya Nengah Agus, PPB Kota Denpasar. Yang saya tanyakan ini, untuk cybernya ini Ki, untuk pemuatan artikel itu apakah tidak bisa langsung diupload dari harddisk laptop atau harddisk komputer kita? Soalnya kalau kita nulis di awal, terus kemudian kalau sinyalnya kuat gitu kan Pak ya, kalau kita di nelayan misalnya gini, sambil kita iseng-iseng gitu loh Pak, pesisir, kadang-kadang kan sinyal tidak kuat Pak, baru kita nulis artikel setengah jalan, kemudian matilah kita ngetik itu loh Pak, udah sejam ngetik, habis itu sinyal putus hilang lagi. Nah itu, nah terus yang kedua, kemudian yang kedua Pak, kemudian kan ada proposal misalnya Niki, proposal dari dinas mengenai artikel ataupun permohonan bantuan, kan kemudian kita bisa scan itu loh Pak. Apakah hendak bisa itu dimasukkan ke cyber Niki? Biar maksudnya biar nggak perlu kita ke kementerian lagi ngirim, itu membutuhkan waktu lama gitu loh Pak. Kalau misalnya di aplikasi Pupi itu bisa kita selesaikan di situ loh Pak. Kalau langsung di scan, langsung ada yang adminnya di sana menerima langsung gitu. Kayak PUMM itu Pak, yang tahun 2015 kemarin, kita enggak perlu ngirim lagi proposal ke pusat, lewat aplikasi itu aja. Ya mungkin itu aja. Oke, makasih Mas siapa lupa? Agus ya? Agus, Mas Agus, pertanyaan yang pertama saya kira pernyataan dan saran ya. Yang pertama mengenai apakah bisa gitu materi penyuluhan yang telah disusun mungkin dalam bentuk PDF dan lain sebagainya itu langsung upload ya. Jadi kita akan masukkan ini saran ini menjadi rumusan Pak Agus, dan memang sudah diakomodir di Cyber Extension yang versi yang ketiga. Kebetulan kan sebulan yang kebelakang saya sudah merancang seperti itu, jadi kita tunggu tanggal mainnya aja, nanti bisa lebih gampang gitu. Kalau misalkan materi penyuluhan yang berasal dari daerah bisa langsung upload file, dan teks pun bisa. Jadi intinya di atasnya teks yang Bapak Ibu sekalian mungkin sebagai pengantar, kemudian lampirannya adalah materi tersebut gitu. Saya kira nanti bisa diakomodir seperti itu kan, tapi hanya menunggu waktu saja Bapak ya. Oke, kemudian yang kedua mengenai apakah bisa proposal langsung diupload. Mungkin ini bukan materi Pak ya. Saya kira proposal di apa menu khusus itu untuk penguploadan artikel proposal. Bapak Ibu sekalian, Cyber Extension ini memang hanya untuk materi penyuluhan saja Pak. Akan tetapi untuk pelaporan dan sistem informasi manajemen penyuluh itu ada menu tersendiri Pak. Kalau di Simluh Daya KP itu berisi mengenai manajemen database penyuluh perikanan, baik itu penyuluh PNS, penyuluh perikanan bantu maupun penyuluh perikanan swadaya yang ada di seluruh Indonesia. Artinya semuanya ada di Simluh Daya KP. Kemudian yang memang dari tahun 2013 ke belakang sampai saat ini ada salah satu aplikasi yang memang belum ini Pak, sampai sekarang masih mati suri kata kalau saya bilang, namanya Simlab Pak. Dia sistem informasi pelaporan. Jadi setiap pelaporan di PPB, mungkin PPTK kalau dulu saya bisa mengupload laporan di sana dan bisa mengupload. Saya kira kalau misalkan benar bisa difasilitasi, saya kira di Simlab tersebut gitu untuk penguploadan proposal dan lain sebagainya. Akan tetapi kan
proposal-proposal yang untuk ke pusat itu, saya kira kalau Pusluh untuk proposal percontohan saja mungkin ya, kalau untuk dekon ya. Mungkin seperti itu. Saya kira tidak merata Pak, jadinya saya kira bisa melalui email lah. Kalau misalkan semua merata seperti cyber extension, Simluh Daya KP itu bisa diakomodir di aplikasi tertentu. Kemudian saya kira 2 Pak ya tadi ya. 2 aja. Oke, mungkin Pak Isan bisa menambahkan Pak. Kalau masalah ini harusnya tadi ke Pak Isan Pak Made. Pak, yang proposal, dan kalau yang upload langsung data sebenarnya nanti bisa diakomodir Pak. Jadi di materi penyuluhan spesifik lokasi ini bisa juga berupa teks dan lampirannya bisa bentuk PDF dan lain sebagainya, itu kan tergantung dari si penguploadnya. Terima kasih. Baik, tadi saya mendengarkan pertanyaan dari PPB Kota Denpasar ya. Jadi pada intinya cyber extension ini bukan ke arah sana, istilahnya ke arah proposal dan sebagainya. Jadi cyber extension ini kan satu metode ya, di mana para penyuluh bisa dengan mudah mencari materi penyuluhan, inovasi kelautan ya. Jadi isinya itu berupa materi penyuluhan, poster, video ya, kemudian materi spesifik lokasi, termasuk inovasi KP yang hasilkan. Jadi di sini adalah di mana para penyuluh bisa mendapat sumber inovasi itu. Kemudian di samping itu juga seperti saya jelaskan tadi bahwa kita berbagi ya, para penyuluh berbagi pengetahuannya dan sehingga pengalamannya, kearifan lokalnya itu yang untuk dipelajari penyuluh. Jadi kalau terkait proposal tidak dalam aplikasi ini, dan selama ini pusat penyuluhan memang tidak seperti itu Pak, tidak ada. Kan kita hanya fasilitasi ya, pusat penyuluhan itu kan dukungan ketenagaannya, dukungan materi penyuluhan ya. Sehingga kami tidak menangani hal yang sifatnya sarana prasarana untuk perikanan dan sebagainya ya. Gitu ya. Kalau terkait yang tadi masukan-masukan Bureau VDF dan sebagainya, insya Allah Mas Anggi akan perbaiki ya pada aplikasi yang ketiganya. Jadi yang paling penting dari cyber extension adalah bagaimana setelah kita tahu ya, Bapak manfaatkan dan Bapak setelah merasakan bahwa yuk ternyata banyak sekali materi yang dibutuhkan, tolong sebarluaskan ke teman penyuluh bantu yang lainnya, kepada masyarakat kita ya. Karena aplikasi ini berbasis online tentu saja sangat mudah sebenarnya diperoleh ya. Istilah dalam diaksesnya baik melalui tablet, HP dan sebagainya ya. Apalagi kalau di Bali seperti ini kan kondisi jaringan sangat bagus ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya di daerah tertentu. Itu aja Bapak sekalian ya, mungkin tanggapan saya menambahkan yang ditanyakan teman dari PPB dari Kota Denpasar. Oke, masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Biar direkam Pak. Tes. Terima kasih. Saya Bapak Yudana dari Kota Denpasar. Saya menanyakan dari cyber extension ini, apakah dari pengaksesan ini itu bisa diblok? Artinya begini Pak, kalau kita itu salah memasukkan data, sehingga data yang kita masukkan itu dari KKP itu bisa memblok, artinya tidak dimunculkan di sana gitu loh. Itu pasti suatu saat bisa salah masukkan data Pak, tidak selalu benar gitu. Nah terus bagaimana sanksinya itu nanti Pak, supaya kita nanti salah terus kena sanksi gitu. Apalagi dari Kominfo nanti undang-undang apa saya tidak ngerti tentang itu ya. Demikian, tujuan kita baik tapi justru terjerat hukum gitu loh. Nah, cuma itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini yang dimaksud materi yang terrekomendasi atau yang spesifik lokasi Pak? Ya, spesifik. Yang spesifik lokasi dan kearifan lokal. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Pak Isan. Jadi ada kalau bentar Pak ya, saya liatin lagi yang ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap materi-materi penyuluhan yang spesifik lokasi tersebut ada verifikatornya Bapak di pusat itu. Kita tuh tidak hanya melihat saja gitu. Jadi memfilter mana yang memang layak untuk dipublikasi di Cyber Extension, mana yang enggak gitu. Artinya kalau misalkan dia menyalahi kaidah-kaidah dari penulisan, misalkan plagiat dan lain sebagainya, kita langsung hapus Pak biasanya. Akan tetapi memang karena kan keterbatasan SDM juga Pak, saya sendiri kebetulan yang tiap hari melihat postingan-postingan teman-teman atau kontribusi dari teman-teman ini hanya saya. Kadang Sabtu Minggu juga suka ada komplainan dari teman yang lain, dari penyuluh yang lain, bahwasanya materi tersebut copy paste dari sini. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa berkontribusi di Cyber Extension juga Bapak Ibu sekalian bisa untuk mengkoreksi juga gitu, bisa membantu kami juga di pusat penyuluhan kalau misalkan ada materi-materi penyuluhan yang memang plagiat atau dan lain sebagainya. Itu seperti yang diceritakan Bapak tadi, kalau misalkan menyalahi undang-undang dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi saya rasa apa yang Bapak tanyakan sangat wajar ya, manusiawi, bahwa intinya kan harus kehati-hatian ya. Tapi sekali lagi juga jangan menjadi hambatan kita atau takut kita, bahwa karena pada dasarnya cyber ini kita buat kan dari kita, oleh kita dan untuk kita semuanya, dalam artian dari penyuluh, dari masyarakat ya. Sehingga niat baik kita itu arahnya ke sana gitu. Dalam artian pada saat kami dari KKP ingin menyebarluaskan suatu inovasi dari KKP, kami ingin membantu masyarakat, membantu penyuluh agar mungkin tidak kemana-mana nyarinya, cukup ke sini dulu, nanti kalau tidak ada baru nyarinya. Kita juga paham bahwa para penyuluh sangat sibuk pada saat di lapangan, mungkin waktu akses internet itu sangat terbatas, sehingga biarlah misalnya pada saat para penyuluh membentuk suatu inovasi, kunjungilah Cyber Extension dulu sehingga untuk memudahkan. Kemudian terkait penulisan materi spesifik lokasi, itu kan sarana para penyuluh aktualisasi ya, dalam artian setelah di lapangan mengamati misalkan binaannya dalam budidaya panami seperti ini, hasilnya bagus, kenapa dia tidak ingin, tiba-tiba mereka ingin share gitu, dalam artian ingin berbagi loh, berbagi kebahagiaan, berbagi komunikasi dengan teman-teman yang lain, sehingga para penyuluh yang lain atau masyarakat yang lain bisa belajar. Jadi sebenarnya dari awal kita membuat cyber seperti itu Pak, tujuannya lurus, istilah tidak komersil, benar-benar untuk masyarakat ya. Pada saat di suatu masyarakat ada kesuksesan dalam menerapkan sesuatu, kita ingin berbagi. Jadi semangatnya itu loh Pak yang kita kembangkan. Semangat berbagi kebahagiaan, berbagi ada materi-materi yang bagus di lapangan setelah dicoba oleh para penyuluh akan seperti ini dan sebagainya. Jadi sangat wajar kalau misalnya kita ada kehati-hatian, tapi juga tidak boleh juga membuat kita takut untuk menulis dan sebagainya ya. Karena kan kita juga dari kita untuk kita juga kok. Tidak ada cyber ethics untuk siapa selain masyarakat kita atau penyuluh kita ya. Karena kita juga nyusun untuk itu. Itu aja Pak, saya rasa apa yang sampaikan Bapak perlu kita cermati, dan tetapi bukan berarti kita tidak bergerak atau misalnya kekhawatiran takut tidak beralasan ya. Karena kita sama-sama belajar ya, sama-sama ingin bagaimana masyarakat kita maju ya. Kalau misalnya kita saat ini masyarakat kita maju, apakah kita tidak ingin sekelilingnya atau mungkin daerah lain maju? Mari kita sama-sama ya. Karena untuk membangun masyarakat maju ini kan pasti kita perlu banyak mitra, dan kita cyber adalah sarana untuk kita belajar yang paling cepat ya. Misalnya kita ingin belajar bagaimana budidaya bandeng yang bagus, coba kita belajari di Cyber Extension, pengalaman di daerah lain dan sebagainya. Coba bayangkan misalnya dengan hanya membaca sekian, oh ternyata budidaya di sana hasilnya bagus, apa salahnya kalau kita coba. Nah, disitulah jadi cyber adalah membantu kita, membantu referensi utama pertama kali, oh ternyata ada loh teknologi-teknologi di daerah lain seperti ini, mereka kembangkan seperti ini dan sebagainya. Itu aja. Ya Pak, begitu. Kalau bisa dilihat di depan Bapak, ini adalah mekanisme pengunggahan materi yang berbasis spesifik lokasi dan kearifan lokal. Sini sudah jelas mungkin ya, dari penyuluh perikanan bisa ke admin, kemudian Cyber Extension, dan dimanfaatkan. Sebenarnya di sini ada verifikatornya Bapak Ibu sekalian. Kalau di pelayanan publik Pak ya, di sana bahwasanya materi-materi tersebut
diperiksa dulu oleh tim di pusat penyuluhan. Kalau misalkan layak, kita sebenarnya bisa kita edit lagi Pak, bisa diperbaharui lebih bagus lagi kalau misalkan memang benar menarik. Kan tapi memang membutuhkan waktu dan kesempatan juga sebenarnya. Dan kalau menyalahi aturan gitu istilahnya dari tata kaidah penulisan dan keurgenan dari materi tersebut, maka kami tentunya hanya menghapus kontribusi tersebut. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Masih ada, silakan. Sepatekan yang kita tolong. Oh ya ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalan, nama saya Igede Kamajaya. Saya penyuluh perikanan bantu dari Pemkab Badung. Yang saya tanyakan ada dua. Yang pertama, tadi agak sedikit menyinggung tentang edit mengedit yang dilakukan oleh pihak pusat. Tapi yang kedua juga tadi bapaknya bilang, bapak yang di depan saya mengeblok yang misalnya kurang berkenan. Nah, yang saya tanyakan, apa bisa kita mengedit artikel yang kita sudah unggah? Artinya mengedit itu bukan mengedit gimana, tapi mengupdate. Suatu saat misalnya kita ada materi A. Nah, bagaimana caranya kita supaya materi A+, jadi kita update kembali. Jadi kita sendiri yang mengedit, bukan dari pihak pusat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, sebenarnya seminggu sebelum sosialisasi ini diadakan, saya sudah diberitahu bahwa akan diadakan sosialisasi cyber attention oleh koordinator penyuluh saya. Nah, saya iseng-iseng membuka cyber itu di rumah. Nah, saya lihat di loginnya itu ada register. Nah, di mana-mana kalau register itu berarti kita membuat, itu intinya. Saya kira cyber attention ini sama dengan membuat media sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Tapi terus terang saja setelah saya ikuti register itu, tapi kok nggak bisa dibuka gitu. Ini cuman pengalaman saya. Kenapa secara mekanisme kenapa kok tidak bisa membuat register sendiri? Mungkin itu saja, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Dengan adanya cyber extension, bukan hanya kita yang berkaya, tapi kita juga dikaryakan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Gede ya. Dari kota mana? Badung ya. Kalau di Sunda tuh Badung tuh nakal Pak. Off the record. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, jadi bisa mengedit ya Pak ya, intinya postingan yang telah ada itu bisa diedit dan bisa ditambahkan untuk misalkan dari A menjadi A+ lah, semacam seperti itu mungkin ya. Kalau saya lihat konsepnya kayak Wikipedia Pak ya. Kalau Wikipedia itu kan ketika ada informasi yang memang kurang, itu bisa ditambahkan oleh kontributor lain. Dan memang Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bisa saja kita akomodasi aplikasinya seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, pada waktu pelayanan publik yang waktu di Semarang itu malah sebaliknya, ada usulan bahwasanya tidak bisa diedit oleh orang lain, karena kan itu termasuk hak cipta dari salah satu penulis. Kalau misalkan diedit lagi maka harus ada penulis selanjutnya. Jadi dan kita kesepakati di rumusan itu bahwasanya di aplikasi yang versi yang ketiga nanti tidak bisa diedit oleh kontributor atau penyuluh yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan nanti kita juga masukkan ke rumusan juga yang saran Bapak mengenai bisa diedit, akan tetapi mungkin dibedakan gitu. Kalau di Wikipedia itu kan masih ada track record track record perubahannya, misalkan dari ini ke ini gitu. Mungkin nanti bisa kita pertimbangkan juga Pak seperti itu. Saya jawab dulu kedua atau ada tanggapan dulu? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Maksud saya bukan orang lain yang mengedit. Kalau gitu kan jadinya
kita yang mengupload malah orang lain lebih mengedit, berarti orang lain yang lebih dikenal gitu. Bukan maksud gitu, tapi saya yang buat, saya yang mengedit, berarti nama saya yang kelihatan seperti itu. Bukan orang lain. Itu juga kan istilahnya orang lain yang dikenal lah, bukan kita. Padahal kita yang lebih dahulu gitu. Jadi kita mengupload sendiri, kita juga mengedit sendiri. Kalau memang bisa diterima, mungkin nanti untuk versi yang ketiga bisa diperbarui. Terima kasih Pak. Iya, memang sudah bisa Pak seperti itu. Jadi setelah kita itu memang bisa diedit juga. Kalau nggak bisa diedit, ya berarti langsung ketika klik simpan nggak bisa diedit lagi. Berarti itu membatasi karya Bapak. Berarti kan kadang-kadang kan inspirasi menulis itu tiba-tiba maaf lagi di air gitu, lagi nongkrong gitu dan lain sebagainya. Ada inspirasi mau nulis ini gitu. Makanya pegang gadget di mana aja Pak. Ketika ada inspirasi menulis langsung ketik gitu. Macam seperti itu. Yang kedua Pak ya, saya jawab yang kedua mengenai tata cara kenapa register atau daftar itu yang ada di Cyber Extension di menu login admin itu tidak jalan. Jadi memang tadinya awalnya Pak kita untuk mengakomodir supaya penyuluh perikanan bisa lebih mudah. Jadi tidak memberatkan saya juga gitu kan, membuat admin lagi, jadi sistem yang bekerja. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, penyuluh perikanan di Indonesia ini berjumlah totalnya di Simluh Daya KP terakhir Pak 3.000 semuanya Pak, 14.000 lebih Pak, semuanya dari mulai PNS, PPB dan penyuluh swadaya dan 14.000, dan itu semuanya saya kira dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sungguh sangat jauh gitu. Sedangkan apabila diregister misalkan semuanya meregister di Cyber Extension itu, saya kira kalau bisa register semacam kayak Facebook itu bukan penyuluh pun itu bisa berkontribusi di sana. Itu kan sasaran dari kontributor dari Cyber Extension adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengenai sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Yang pertama adalah penyuluh perikanan PNS, yang kedua penyuluh perikanan swadaya dan penyuluh perikanan kehormatan Pak ya. Kemudian untuk PPB-nya ada di Permenpan PP 62 tahun 2014. Kalau masalah itu Pak Isan yang hafal, saya enggak. Jadi gitu Pak ya. Jadi sebenarnya untuk mengakomodir bahwasanya hanya penyuluh PNS saja yang benar-benar menjadi kontributor di Cyber Extension, dan ketika Bapak Ibu sekalian mendaftar di handphone saya atau di email atau di WA saya, itu saya akan cross check dulu Pak, betul nggak nih penyuluh PNS atau betul nggak ini penyuluh PPB atau bukan. Kita lihat di Simluh Pak, tentunya data tersebut ada di Simluh, kita lihat valid apa tidak gitu. Kemudian kalau misalkan benar posisinya sebagai penyuluh perikanan, maka kita akan berikan akses seperti itu Pak. Saya kira udah Pak, itu aja Pak. Oh ya, sama-sama. Ada lagi Ibu mungkin yang dari NTT, saya kira udah ngantuk Bu ya, supaya nggak ngantuk bertanya Bu. Nggak ada Bu? Oke silakan. Nggak ada Bu, cukup ya. Udah yang tadi download kan tuh. Baik Bapak sekalian, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau dianggap cukup, kita akan akhiri. Jadi pada intinya kami terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan malam ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencobanya. Kalau misal malam ini tidak bawa laptop ya, bisa coba besok atau di HP, di tablet juga bisa Pak. Jadi pada intinya jangan sampai lupa Bapak, Cyber Extension itu adalah materi-materi penyuluhan Pak. Istilahnya inovasi-inovasi kelautan yang sudah dihasilkan KKP, termasuk pengalaman para penyuluh ya di lapangan dalam spesifik lokasi dan kearifan lokalnya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas perhatiannya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Di depan Pak ada nomor kontak saya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa register di Cyber Extension. Dan mungkin besok Pak kita masih ada pertemuan ya. Saya nanti akan lihat siapa yang sudah berkontribusi di Cyber Extension Pak ya. Minimal ada teks, ada gambar aja. Nanti saya akan lihat berarti keseriusan Bapak dalam mengikuti acara 2 hari ini Pak ya. Ya. Silakan Pak. Nama saya Anggi Susalit. Soe Salit ejaan lama Pak. Soe Salit Pak, ejaan lama ya. Nol 8577 0819 726. Tapi udah nikah Pak, saya Pak. Kalau iya. Oke, saya kira cukup itu Bapak Ibu sekalian. Silakan beristirahat dan sampai jumpa besok. Besok gabung lagi nggak Pak? Besok nanti diharapkan sekitar habis makan pagi aja Pak, jam berapa? Jam 8 Pak, jam 8 pagi di sini. Nanti gabung sama yang di pelayanan publik. Nanti ada narasumber dari oh iya, besok untuk membahas rumusan yang sudah ada yang tadi pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Iya, besok